Selamat malam pemirsa, bersama saya Caca Anissa. Anda menyaksikan One on One. Malam hari ini saya akan mewawancarai Bahlil Lahadaya yang merupakan Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran. Tentu saja kalau kita melihat eskalasi politik yang terjadi akhir-akhir ini, berbagai macam isu terjadi dan tentu saja dialamatkan kepada paslon 02 Prabowo Gibran. Apa tanggapannya? Langsung saja saya akan sapa. Selamat malam Pak Bahlil Lahadaya. Malam Caca, Assalamualaikum. Sehat, Pak? Alhamdulillah, kalau Caca undang kita harus sehat. Apalagi temanya menyangkut dengan Pilpres kan? Ya, kalau saya baca akhir-akhir ini, banyak sekali yang terjadi. Kita lihat di online, di televisi, di mana-mana, bahkan diperbincangkan. Gambar saya yang terbaru Pak, ada gelombang protes dari Civitas Akademika. Apa tanggapan Pak sebagai Ketua TKS ini? Ya, yang pertama saya harus menyampaikan Caca, bahwa dalam politik itu tidak ada sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Pada umumnya seperti itu. Dan karena ini kompetisi politik, pasti politik itu instrumennya adalah strategi. Dan karena itu saya pikir baik pasangan 01, 02, 03 akan membuat strategi agar bagaimana bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka. Nah, terkait dengan persoalan protes dari beberapa kelompok yang berasal dari kampus ya. Yang pertama bahwa negara kita ini kan negara hukum, negara demokrasi yang harus menghargai pendapat setiap orang, warga negara. Tidak hanya Civitas Akademika, siapapun dia. Selama itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh sekelompok orang, saya tidak, karena begini ya, kalau saya melihat membacanya itu kan ada beberapa guru-guru besar yang mulia ya. Betul. Kemudian ada beberapa dosen juga ya. Tetapi bukan rektornya yang ngomong kalau saya lihat ya pada umumnya. Jadi hanya sekelompok atau beberapa orang. Contoh tidak semua guru besar di kampus. Contoh di kampus A, di UI katakanlah begitu ya. Kan tidak semua guru besar yang ngomong di situ Caca. Ada sekelompok orang yang memang sekelompok dosen-dosen para guru besar yang menyampaikan itu tentang himbauan ya, menyangkut dengan etika, menyangkut dengan moral kalau tidak salah itu. Ya kita hargai saja. Tapi Pak, kita hargai sebagai bagian dari proses demokrasi. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa, cuman sebagai yang pernah berproses dan dibesarkan dalam dinamika kampus, menjadi aktivis, ya kampus ini harus kita jaga marwahnya. Bahwa ada tridharma perguruan tinggi, iya. Bahwa ada mimbar bebas, iya. Tetapi juga harus diarahkan pada koridor yang benar dan tepat. Kenapa saya katakan demikian? Mohon maaf dengan segala hormat para dosen-dosen saya yang luar biasa, ya guru-guru besar kami yang kami juga harus hargai itu. Tetapi dari sekian banyak itu ditenggarai. Ada beberapa yang tidak murni, tapi banyak juga yang bagus-bagus, saya. Contoh, ada foto menyampaikan itu dengan memakai kode tangan dengan nomor tertentu. Dan feeling saya Caca, feeling saya sebagian dari proses itu ada by design. Tapi tidak semuanya ya. Semuanya mungkin bagus semua. Bagus, tapi ada sebagian mungkin apakah sebagian kecil atau setengah yang menurut intuisi saya sebagai mantan aktivis kampus itu ada by design. Dan mohon maaf, lebih condong pada bagaimana mendegradasi persepsi publik yang sudah sekarang mayoritas mendukung pasangan 02. Tapi bagi kami nggak apa-apalah, itu dinamika kok. Kami hargai itu. Pak, dari tokoh-tokoh yang tadi melakukan gelombang protes, pasti kan ada Bapak kenal. Kalau ada kecurigaan seperti itu, berusaha tidak untuk mengkonfirmasi bertanya, ini by design atau tidak? Saya tidak perlu menari di gendang orang yang dibuat. Sebagai ketua tim kerja strategis, saya harus juga melakukan hal-hal yang strategis. Dalam politik itu Caca, tidak boleh kita menari di gendang yang orang lain tabur. Biarkanlah semua itu berjalan. Dan seperti orang Papua bilang, Ade, kau baru tulis, kakak sudah baca. Dan ini kita sudah baca dari awal, gerakan ini. Saya udah baca itu dari awal. Penciuman dan intuisi kita
itu sudah ada. Tetapi tetap kita positive thinking karena kita yakini sebagian guru-guru besar kita ini orang-orang baik, orang-orang yang punya integritas. Nah, tapi ada juga yang memang dalam penilaian kami itu masih menimbulkan pertanyaan. Itu aja. Kalau di politik itu Pak Bahlil ada teori snowball ya. Kalau semakin menggulung ini begitu banyak gelombang protes, ini kan makin besar. Bagaimana kalau berpengaruh terhadap elektabilitas? Gini Caca, kalau kita berbicara tentang gulung-menggulung ya. Dulu dalam beberapa bulan lalu terjadi suatu gerakan yang untuk mendegradasi elektabilitas Pak Prabowo. Dengan mohon maaf membawa-bawa atau menyerempet ke Pak Jokowi. Saya ceritakan, saya menguraikan. Yang pertama, isu tentang pemakzulan. Ya kan, yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh politik, oknum-oknum tokoh-tokoh politik dengan berbagai macam preferensinya. Ada berdasarkan survei dan segala macam. Katanya tidak demokratis. Itu nggak jalan. Karena kita sudah baca juga nih. Yang kedua, mereka mau menggerakkan teman-teman mahasiswa lewat BEM. Oke. Penciuman kita jalan juga nih. Cepat kita melakukan komunikasi. Itu juga nggak jalan. Biar aku buka aja malam ini. Ya. Yang ketiga adalah tentang bagaimana untuk meminta anggota kabinet yang dari partai politik konon cerita katanya nggak nyaman untuk disuruh mundur, nggak jalan juga. Nah, sekarang bicara tentang demokrasi yang lainnya nggak jalan, dibawalah ke satu tahap yang tadi kita diskusikan. Akademisi. Bagi kami, yang lain boleh berpikir dan bertindak, tapi kami juga tidak diam untuk melakukan itu. Strateginya seperti apa? Ya namanya strategi kita nggak boleh bocorin. Tapi ini seperti main catur. Kalau dia pandai mensiasati, bukan berarti kami juga nggak pandai untuk melakukan counter attack. Dan ini kan yang memainkan ini kan kami sesama teman-teman pelaku aktivis dulu. Nggak jauh-jauh, ini seperti angin. Dapat dirasakan nggak bisa dipegang. Tapi karena kita selalu main di angin-angin ribut, jadi penciuman kita lebih tajam. Oke. Ya, counter attack itu yang saya garis bawahi apa yang Bapak katakan. Ini juga kemudian muncul seakan-akan nggak selesai ya Pak ya, bahwa dianggap ada rektor yang disuruh membicarakan baik-baik perihal pemerintahan Jokowi. Itu dikatakan oleh cawapres dari 03 Mahfud MD. Seperti apa? Ini dia. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Yang ketiga, pemilu berjalan baik dan sebagainya. Itu ada beberapa rektor. Ada yang kemudian membuat pernyataan, template-nya sama. Lalu ada yang tidak mau disuruh begitu, seperti Rektor Universitas Sugio Pranoto di Unika di Semarang. Itu memberitahu kepada kami disuruh membuat seperti ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti itu. Ada pernyataan rektor yang sama isinya karena pakai template, tapi ada yang samar-samar. Dan itu dia Pak Bahlil. Tanggapi Pak. Yang pertama Pak Mahfud ini senior saya. Ya, senior saya di HMI. Beliau salah satu juga mentor lah ya, dan saya sangat menghargai Pak Mahfud. Dan ketika tadi dikatakan bahwa membuat statement untuk menyatakan Pak Jokowi orang yang baik, sukses, emang Bang Mahfud juga mengakui kok bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang sukses, membawa Indonesia dari krisis, menyelesaikan pandemi COVID, mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% dengan inflasi 3%, di saat dunia, di saat negara-negara G20 inflasinya ada sampai 80%, pertumbuhan ekonomi ada di bawah 4%, ada yang minus. Indonesia survive. Menurut saya dalam konteks substansi siapa yang mau bantah itu? Oke. Jadi kalau katakanlah tentang substansi Pak Jokowi baik-baik saja, hari ini dibuktikan rakyat melihat Pak Jokowi dalam menjalankan negara, approval ratingnya Pak Jokowi 80%. Jadi benar
Kalau seandainya Anda kan pun rektor ngomong seperti itu bahwa Pak Jokowi orang baik-baik saja, ya saya pikir apa yang salah ya. Tetapi bahwa ada yang memaksa atau tidak, saya bukan orang yang mempunyai kompetensi untuk mengecek itu. Tapi dalam konteks substansi, Bang Mahfud kan diminta kesediaan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Menko kan. Artinya Pak Jokowi baik dong meminta kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud pun waktu mengundurkan diri senior saya ini ke Pak Jokowi pun ketemu baik-baik. Dan Pak Mahfud pun mengatakan bahwa kita bicara ketawa-ketawa, bicara penuh dengan kekeluargaan. Berarti kan baik dong. Iya. Kalau nggak baik kan berarti bukan cerita secara kekeluargaan. Jadi cacat di mananya yang salah ya? Oke. Logika dari prestasi kerja dari Pak Jokowi iya. Tapi mungkin pertanyaannya, ucapan positif dari rektor itu, kerja dari TKS Prabowo Gibran nggak? Saya jujur mengatakan bahwa itu enggak ya. Oke. Itu enggak. Bahwa ada yang menyatakan positif, itu kejujuran hatinya. Dan itu terkonfirmasi Caca dengan survei. Survei Populi yang baru disampaikan tadi, elektabilitasnya Pak Prabowo Pak Gibran itu 52,5%. Insya Allah sudah secara survei itu insya Allah satu putaran tidak lagi lari kan gitu. Tapi ada satu angka lagi, approval ratingnya Pak Jokowi itu kurang lebih 80%. Artinya 80% Republik Rakyat ini berdasarkan survei itu senang, mengatakan baik, menyatakan sukses apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya kalau mohon maaf rektor-rektor itu mengatakan bahwa Pak Jokowi sukses, ya sama dengan rakyat 80%. Kalau yang 20% yang mengatakan gak sukses, memang kita ini manusia, namanya manusia itu kan ada yang plus minus, gak sempurna. Sudah barang tentu dengan berbagai macam argumentasi gitu Caca. Oke, ya ini masih satu isu pemirsa. Di One on One sesaat lagi kita masih akan buka-bukaan dengan sejumlah isu mulai soal bansos hingga pelanggaran etik. Usai jeda berikut.